Dan saya Pak Pur mohon izin untuk mengumumkan sekali lagi kami mohon untuk peserta bisa merinim nama pasti partisipan new underscore kelas underscore nama untuk bisa memudahkan kami tim dari presensi untuk absen. Matur nuwun. Recording stopped. Baik adik-adik, selamat pagi. Kita akan segera mulai perkuliahan kita hari ini. Kuliah pengganti yang kebetulan beberapa waktu lalu sempat libur ya, ada terkena tanggal merah ya, awal puasa kalau nggak salah ya waktu itu. Dan eh, apa itu dulu ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi kepada adik-adik bahwa untuk presensi ya, untuk presensi kita tidak menggunakan scan QR. Kenapa? Karena kelas ini
kelas A dan B kan digabung ya. Jadi memang sulit kalau dua kelas digabung untuk menggunakan scan QR. Oleh karena itu nanti untuk presensi akan dibantu oleh Tendik, dalam hal ini Mas Sigit. Nah, untuk memudahkan presensi agar adik-adik tidak miss namanya, bisa tetap tercatat, silahkan format penulisan nama disesuaikan seperti yang saya tuliskan di menu chat ya. Jadi adik-adik nanti kita minta untuk menyesuaikan formatnya, yaitu dengan paling awal NIU underscore kelas, kelasnya A atau B, kemudian underscore nama kalian. Oke, jadi adik-adik tolong diperhatikan agar bisa dicatat kehadirannya oleh Mas Sigit ya. Baik, kita akan segera mulai pertemuan kita hari ini ya. Materi hari ini yang akan saya sampaikan ini merupakan materi pertemuan minggu kelima. Itu adalah tentang penyajian tematik ya. Nah, tentunya berbicara mengenai penyajian tematik, nanti kita akan bersinggungan atau membahas juga tentang peta tematik ya. Jadi penyajian tematik ini adalah bagaimana kita menyajikan informasi yang sifatnya tematik, bukan sifatnya umum ya tentunya. Maka salah satu media yang digunakan untuk menyajikan informasi tematik adalah menggunakan peta tematik. Sedikit definisi mengenai peta tematik ya, di sini kita bisa membaca bahwa sebuah peta tematik itu adalah sebuah peta yang didesain untuk menunjukkan fitur-fitur tertentu atau konsep tertentu. Dengan kata lain, sebuah peta tematik itu merepresentasikan sebuah tema grafis tentang sebuah subjek. Ya, jadi artinya apa? Artinya di dalam sebuah peta tematik itu nanti informasi yang ditampilkan atau informasi yang disajikan itu memiliki tema yang khusus. Ya, temanya khusus. Tidak seperti misalnya peta rupa bumi. Peta rupa bumi ini bisa kita kategorikan sebagai general map atau peta umum. Kenapa? Karena informasi yang ditampilkan itu sangat beragam, sangat banyak. Ya, adik-adik bisa melihat informasi tentang ketinggian, adik-adik bisa melihat informasi tentang jalan, informasi mengenai tentang sungai, pemukiman atau penggunaan lahan dan sebagainya ada semua di sana dan semua informasi itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Nah, kalau peta tematik itu dia hanya menyajikan satu atau dua tema ya saja. Misalnya contohnya peta pariwisata ya. Peta yang menyajikan tentang objek tempat-tempat wisata. Nah, itu bisa kita beri judul misalnya peta objek wisata. Di situ memang selain lokasi objek wisata yang ditampilkan, tetapi juga ada fitur lain yang ditampilkan, misalnya jalan. Tetapi sebenarnya yang ditonjolkan di sini bukan informasi jalan yang akan ditampilkan, tapi informasi mengenai objek wisata itu. Jadi lebih spesifik. Nah, kemudian semua ya most map, semua peta atau sebagian besar peta yang dibuat selama ini itu ternyata adalah peta tematik. Jadi kalau adik-adik suatu saat ya probabilitas untuk menemukan peta tematik itu sangat besar dibanding peta non tematik. Oke.
Nah, sekarang kita akan melihat jenis peta tematik. Peta tematik bisa dibedakan atau dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kualitatif dan kuantitatif, ya, atau peta tematik kualitatif dan peta tematik kuantitatif. Apa itu kualitatif tematik maps? Peta tematik kualitatif itu dia menunjukkan distribusi spasial atau lokasi dari sesuatu yang ditampilkan. Ya, sebagai contoh misalnya sebuah peta yang merepresentasikan atau menampilkan distribusi gempa bumi misalnya ya. Oke, kita sekarang akan berfokus kepada untuk contoh-contoh di sini ya. Kita akan melihat bagaimana peta tentang gempa bumi itu akan direpresentasikan. Kita bisa membuat peta tematik itu peta gempa bumi, peta tematik gempa bumi itu bisa direpresentasikan sebagai peta tematik kualitatif maupun peta tematik kuantitatif. Ya, kita bisa ya sama-sama peta tematik ya ini tentang gempa bumi, tapi kita bisa menyajikan itu sebagai peta tematik kualitatif maupun bisa juga kita menyajikan peta tematik ini sebagai peta tematik kuantitatif. Nah, bagaimana yang peta kualitatif, ya, peta tematik kualitatif gempa bumi? Salah satu ciri khas dari peta tematik kualitatif itu adalah menggunakan nominal data atau data nominal. Adik-adik mudah-mudahan pernah atau pernah mendengar tentang informasi ini ya, jenis-jenis atau tipe data ya. Jadi data itu kan ada berbagai macam. Ada nominal, ya, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Ya, tipe data atau kelas data itu ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk peta tematik kualitatif, dia lebih cenderung menggunakan data tipe nominal. Ya. Bagaimana dengan tipe data yang lain? Nah, ini nanti akan digunakan untuk kuantitatif. Ya, kuantitatif ini untuk kualitatif. Kualitatif. Apa itu nominal data? Ini merupakan the most basic form of measurement. Ya. Dia merupakan suatu bentuk dasar dari suatu pengukuran. Nah, dia itu hanya sebatas label, kategori, atau nama. Ya, misalnya apa? Label itu misalnya kalau adik-adik eh, label atau nama ya atau kategori itu misalnya apa? Misalnya adik-adik kalau memiliki memiliki peta penggunaan lahan misalnya, ya adik-adik bisa mengkelaskan atau mengelompokkan penggunaan lahan itu menjadi sawah, menjadi perkebunan, hutan, pemukiman. Nah, ini kan
tidak ada kuantitatifnya. Ini bukan ukuran kuantitas ya. Sawah, perkebunan, hutan dan sebagainya ini kan bukan kuantitas, tapi ini sifatnya kualitatif. Atau misalnya jalan, adik-adik bisa melihat tiap-tiap jalan itu ada namanya ya, nama jalan. Nama jalan ini juga kuantitatif. Kemudian kategori itu contoh kategori yang tadi itu ya penggunaan penggunaan lahan atau misalnya jenis batuan ya itu juga kategori atau misalnya kelas jalan sorry bukan kelas jalan ya. Jenis kelamin ya kalau perempuan laki-laki itu nominal juga. Kemudian apalagi ya, ya nama danau, nama laut, ya nama sungai, ya itu semuanya nominal. Nah, di data nominal itu there is not much information you can derive from nominal data. Jadi kita tidak bisa menurunkan atau mendapatkan informasi yang lebih banyak, ya karena ya soal nama, misalnya nama jalan ya sudah nama itu aja. Kita nggak bisa melakukan apapun selain itu. Kemudian mainly just distribution and or location of a phenomenon. Nah, dia hanya berfokus pada distribusi dan lokasi dari suatu fenomena. Ya. Itu nominal. Sebagai contoh, kita tadi fokus tentang peta kegempaan ya. Kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan peta tematik kualitatif itu untuk membuat peta distribusi gempa bumi. Ya, oke, kita akan lihat contoh petanya. Nah, sorry, ini adalah contoh, ya. Contoh apa? Contoh peta distribusi gempa bumi. Di situ adik-adik bisa lihat titik-titik yang menunjukkan titik warna merah itulah lokasi gempa bumi, ya. Nah, adik-adik bisa melihat distribusinya seperti itu, tapi ya seperti itu saja. Nah, ini kita mengkategorisasikan peta tematik gempa bumi ini sebagai peta kualitatif. Jadi kita hanya bisa melihat atau menampilkan distribusi titik-titik kejadian gempa bumi saja. Ini kenapa? Karena ini kualitatif sifatnya, menggunakan nominal data. Jadi gempa bumi ini, data gempa bumi kita lihat sebagai data nominal. Maka yang bisa kita tangkap di sini hanya menunjukkan posisi, ya posisi distribusinya saja. Belum bisa melihat informasi lebih jauh dari itu. Informasi lebih jauh itu misalnya apa? Tingkat kegempaan itu belum bisa. Oke, yang kedua itu adalah sifatnya kuantitatif atau peta tematik kuantitatif. Iya, itu ya peta ini menampilkan aspek spasial dari numerical data, data numeris. Jadi peta ini berfokus pada variasi dari tema numeris dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi sebelumnya, selain data nominal, ternyata ada data ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk pembuatan peta tematik kuantitatif itu, ternyata kita bisa menggunakan ketiga
tipe data tersebut. Nah, contohnya yang pertama adalah ordinal. Ordinal itu cirinya apa? Has order, memiliki urutan. Tetapi does not have equal distance. Ada urutannya, tapi tidak ada jarak di antaranya. Ya. Nah, di sini yang paling penting ingin disampaikan adalah bahwa uh, one thing we have measured is more or less than another. Satu informasi, satu lokasi misalnya, atau satu sesuatu itu yang terukur itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi coba untuk membedakan perbandingan besar dan kecil saja. Sebagai contoh, ya kalau tadi yang peta peta tematik gempa bumi yang sifatnya kualitatif, tadi kan kita hanya melihat distribusinya saja. Nah, kalau di sini, selain kita bisa melihat distribusi, tetapi kita juga bisa melihat ukurannya kategori tinggi, sedang, dan rendah, misalnya. Nah, oke, coba kita lihat. Ini contohnya. Yang membedakan adalah di legenda ini. Kalau yang nominal tadi kan simbolnya sama nih, ya. Dan kita tidak bisa membedakan low, medium, high. Tapi kalau yang ordinal ini menggunakan data ordinal, itu kita sudah bisa membedakan rendah, sedang, dan tinggi dari tingkatan gempa bumi. Rendah disimbolkan dengan titik warna hijau, agak kecil, medium warna kuning, agak gede, tinggi warna merah, titik lebih besar. Nah, ini contoh yang ordinal. Artinya apa? Dengan peta kuantitatif ini, maka informasi tentang kegempaan itu jadi lebih lengkap ya. Kita bisa menangkap lebih banyak informasi dibandingkan yang nominal tadi ya. Kalau nominal tadi kan berbicaranya distribusinya saja. Tapi sekarang selain distribusinya, kita juga bisa melihat tingkatannya ya. Adik-adik bisa lihat di lokasi di sini ini, di seluruh dunia ini, nah, simbol-simbol yang warna hijau, titik-titik yang warna hijau, itu menunjukkan kegempaan yang rendah. Tapi yang merah itu kegempaan yang tinggi. Kita lihat di sini di wilayah Indonesia, terutama di jalur ini ya. Nah, ini banyak sekali gempanya itu ya. Ring of Fire ya. Indonesia merupakan negara yang terletak di jalur Ring of Fire ya. Cincin api dunia. Oke, ini ordinal. Bagaimana pemanfaatan interval atau rasio ya. Tadi kan ada nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio ya. Ini interval dan rasio ini bisa disandingkan ya, karena perbedaannya hanya tipis sebenarnya. Adik-adik mudah-mudahan sudah pernah mendapatkan informasi ini sebelumnya. Nah, interval dan rasio ini merupakan tipe data yang paling baik. Kenapa? Karena dia paling presisi dan dapat mengukur sesuatu dengan tingkat kedetilan yang lebih baik. Dia bisa mengandung unsur jumlah sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak karena informasi jumlahnya bisa lebih tertampilkan.
Oke, untuk contohnya sekarang kita masih menggunakan contoh peta gempa bumi. Nah, di sini kalau tadi ya, kalau tadi di nominal itu simbol simbol kegempaan hanya satu single informasi yaitu menggunakan warna merah saja. Kalau menggunakan ordinal itu kita hanya mendapat kita sudah lebih baik informasinya ya. Bentar ya. Ini yang ordinal ada low, medium, high. Tapi dengan interval atau rasio, itu kita sudah bisa mendapatkan informasi yang bahkan lebih rinci lagi, yaitu apa? Kelas intervalnya ini. Ya, kalau hijau, hijau itu tingkat kegempaannya berapa? Memang rendah ya, tadi di ordinal tadi dikelaskan sebagai rendah, tetapi nilainya berapa? Nah, ini sudah muncul. Oh, ternyata nilainya 1 sampai 6 magnitudenya. Yang kuning itu 6 sampai 7, yang merah itu 7 sampai 10 misalnya. Nah, jadi informasinya jauh lebih detail ya karena kita sudah mengetahui juga oh ternyata kalau yang hijau itu magnitudenya 1 sampai 6. Kalau tadi kan hanya ordinal tadi cuma rendah. Kalau yang nominal tadi hanya nggak ada informasi sama sekali, hanya distribusi saja. Oke, ini sebagai rangkuman dari contoh yang barusan saya jelaskan ya bahwa tematik map itu bisa kita tampilkan sebagai atau menggunakan informasi yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Dan untuk itu maka data yang bisa kita gunakan itu ada 3 atau 4 ya. Sebenarnya 4, tapi rasio dan interval itu seringkali digabungkan ya. Yaitu nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Apa beda rasio dan interval kok digabungkan ya? Kalau kalau rasio itu sebenarnya nilai interval ya, sebenarnya nilai yang interval tetapi tetapi ini ada tetapinya, dia memiliki nilai terendah 0. Misalnya contohnya nilai terendah 0 itu apa? Misalnya kalau kita berbicara mengenai tinggi badan. Tinggi badan. Tinggi badan itu kan bisa antara 0 sampai seberapa tingginya nggak tahu ya. Atau tinggi tinggi badan atau tinggi gedung ya. Tinggi gedung itu kan bisa bisa 0 sampai berapa ratus meter misalnya tingginya. Tetapi kan nggak mungkin tingginya itu negatif ya. Kalau gedung mungkin sih ya karena ada basement. Oke, bukan gedung lah. Orang saja lah. Ada nggak orang yang tingginya negatif? Kan nggak ada. Tapi kalau temperatur, kita berbicara mengenai temperatur. Temperatur itu ada di bawah 0, ada di atas 0. Nah, temperatur ini nggak mungkin menggunakan rasio. Karena dia bisa minus. Tapi kalau data ukuran kita itu ternyata paling kecil 0, maka kita masukkan sebagai kategori rasio. Jadi rasio dan interval itu sebenarnya mirip, bedanya hanya di ukuran terkecilnya. Ya. Oke, selanjutnya, tadi konsep dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif ya di dalam peta tematik itu adik-adik harus paham. Tidak hanya tahu tapi harus paham karena dalam kasusnya nanti dalam prakteknya itu adik-adik kalau gambar peta tematik ternyata menjumpai jenis data. Oh, ternyata yang dipunyai data nominal. Oh, ternyata yang dipunyai data ordinal.
itu terus visualisasinya harus seperti apa, itu nanti sangat berbeda. Ya. Nggak boleh adik-adik ternyata punya data nominal, tapi penyajiannya, metode penyajiannya pengen kuantitatif, itu nggak mungkin. Begitu juga adik-adik punya data data tertentu yang ternyata bisa ditampilkan nominal, bisa bisa dikategorikan sebagai kuantitatif saja. Kita mau pakai sebagai menggunakan penyajian kualitatif misalnya, ya nggak bisa juga. Jadi adik-adik harus paham, bukan hanya tahu, tapi harus paham. Ya untuk paham harus tahu apa? Harus tahu tentang kelas data tadi, nominal, ordinal, rasio, interval, harus tahu contoh-contohnya, beda-bedanya, sehingga nanti kalau harus membuat peta tematik itu tahu, oh ini harus peta kualitatif, oh ini harus peta kuantitatif. Kalau sudah mau membuat peta kualitatif, simbolisasinya harus seperti apa? Kalau kuantitatif, simbolisasinya harus seperti apa? Itu ada rentetannya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke metode penyajian peta tematik. Ada beberapa cara untuk menampilkan informasi atau data kualitatif dan kuantitatif. Yang akan kita bahas di sini beberapa metode, misalnya dengan Choroplet, kemudian digital image, kemudian ada proporsional atau graduated symbol, lalu isoline atau isoplet, kemudian dot distribution map. Oke, kita akan coba lihat satu persatu ya. Choroplet. Oke, sebelum melihat keterangannya, kita lihat contohnya dulu. Ini adalah contoh penyajian menggunakan metode Choroplet. Adik-adik bisa lihat bagaimana konsepnya ya. Yang jelas di sini ada batasan wilayah. Ya. Yang jelas, ini salah satu ciri Choroplet itu ada batasan wilayah. Yang kedua ada simbol warna, ya, simbol-simbol warna yang bisa kita lihat di sini. Sebenarnya nggak harus warna ya, tapi menggunakan tekstur juga boleh. Ya, setiap simbol warna itu merepresentasikan informasi yang bisa berbeda-beda. Kemudian contoh yang kedua ini, bagaimana kita merepresentasikan misalnya data tentang kasus COVID-19 di Amerika Serikat, ya. Dalam hal ini adalah jumlah kejadian di setiap state atau di setiap negara bagian. Adik-adik bisa lihat unit wilayahnya adalah state, adik-adik bisa lihat batasnya jelas setiap state, dan kemudian setiap informasi yang ditampilkan itu direpresentasikan menggunakan warna. Dalam hal ini yang digunakan adalah warna gradasi, ya. Mulai dari kuning sampai merah tua, di mana setiap warna itu merepresentasikan interval. Maka adik-adik bisa lihat di sini, data yang digunakan ini adalah data yang sifatnya apa? Tipe data apa? Ya, tipe data interval, yaitu yang kuning itu 1 sampai 20, oranye 21 sampai 100, merah 101 sampai 500, dan merah tua itu di atas 500. Oke, nah ini tipikal Choroplet seperti ini. Ya, bagaimana pemanfaatan unit-unit ukuran wilayah
dan menggunakan simbol-simbol warna di mana tiap warna itu memiliki nilai-nilai tertentu. Oke, ini contoh lain Choropleth, yaitu ini merepresentasikan eh, eh, rate atau apa ya, rate itu tingkatan ya, lulusan ya, jumlah lulusan ya, lulusan SMA dari tahun 2002 sampai 2003 masih di Amerika, contoh ya, karena Amerika ini mudah mendapatkan contoh ya buat kita. Nah, unit measurementnya masih sama state ya, unit ukurannya atau batas wilayahnya state atau negara bagian, dan digunakan simbol-simbol warna di mana setiap warna di sini menunjukkan prosentase rate-nya ya, rate lulusan SMA. Kita lihat di sini kalau yang warna hijau tua ya, paling tua itu rate-nya antara 80 sampai 90%. Artinya apa? Di warna yang paling tua itu menunjukkan bahwa kelulusan SMA, masih lulusan sekolah SMA itu cukup tinggi, yaitu 80 sampai 90%. Sementara yang warna paling muda itu rate-nya 50 sampai 60. Oke, sekarang kita lihat pengertiannya. Jadi, Choropleth itu apa? Hampir semua ya, banyak peta tematik kuantitatif ya, peta tematik kuantitatif. Oke, saya ulangi di sini. Peta tematik kuantitatif itu disebut sebagai choropleth map, atau itu bisa kita sebut sebagai shaded or area mapping. Di dalam peta ini, setiap area atau spatial unit is filled with a color or pattern. Ya, setiap area atau wilayah itu diisi dengan warna atau pola. Ini merupakan peta yang paling sering kita temukan ya, paling banyak kita temukan itu modelnya seperti ini. Ya, jadi metode ini digunakan untuk ya teknik yang menampilkan sebuah atribut kuantitatif menggunakan data apa? Ordinal, rasio maupun interval ya, yang kemudian diaplikasikan sebagai suatu simbol yang uniform, simbol yang seragam over ya a whole spatial feature. The boundary of the spatial area are determined by user. Jadi batas wilayah yang kita gunakan itu kita bisa menentukan. Nah, contoh yang barusan kita lihat tadi itu batas wilayahnya berdasarkan negara bagian. Oke, jadi pengertiannya seperti itu. Ya, kemudian ini contoh lain ya. Jadi coba perhatikan. Ini juga choropleth yang digunakan untuk menyajikan population, jumlah penduduk yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah ya population. Sementara yang sebelah kanan adalah population density, kepadatan penduduk. Oke. Data yang digunakan adalah interval. Ya, jadi adik-adik bisa lihat apa namanya, interval atau rasio ya. Tapi untuk jumlah penduduk mungkin lebih tepat sebagai rasio ya. Kenapa? Karena jumlah penduduk kan ada nolnya ya. Eh, Problem yang muncul di sini ini hanya untuk menyajikan permasalahan yang
mungkin bisa muncul dengan menggunakan Choropleth adalah the problem with this is bagaimana GIS itu kemudian menentukan di mana breaks in the data area. This is called the data classification. Nah, persoalannya adalah, adik-adik bisa lihat di sini, kelas-kelas ini ya, kuning itu antara ini sampai ini nilainya, ini sampai ini sampai ini sampai ini sampai ini, dan seterusnya ya. Ini kan adik-adik bisa lihat perbandingan antara kelas yang kiri dan kanan itu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menentukan rentang nilai pada setiap kelas itu dengan baik ya. Ini yang disebut sebagai data classification atau klasifikasi data. Adik-adik yang nanti belajar yang belajar di GIS nanti akan belajar mengenai ini juga ya, klasifikasi data. Ini sesuatu yang penting, misalnya persoalannya misalnya, kenapa yang kuning ini, yang sebelah kiri, itu nilainya adalah 83700 sampai 231807, 806 misalnya. Kenapa kok nilainya segitu kok bukan nilai yang lain? Itu kan pertanyaan yang harus bisa dijawab. Atau contoh yang lebih simpel lagi, kembali kita ke peta kegempaan tadi. Ini, kenapa nilai yang hijau tadi kan rendah nih, adalah 1 sampai 6. Kenapa bukan 1 sampai 5 misalnya? Kenapa yang kuning bukan 5 sampai 7? Nah, kemudian yang merah adalah 7 sampai 10. Kenapa kok tidak seperti ini? Nah, ini kan persoalan kritikal yang kita harus bisa jawab ya. Adik-adik nanti kalau melakukan klasifikasi data itu harus bisa mengklarifikasi. Oh, ini saya kelaskan seperti ini karena ini. Ya, harus bisa dijawab. Nggak hanya pokoknya dikelaskan seperti itu kan nggak bisa. Oke, kemudian jadi tentunya Choropleth ini kalau bisa kita tinjau ada kelebihannya. Yang pertama itu Choropleth merupakan suatu cara yang mudah untuk memvisualisasikan data atau informasi pada suatu area atau wilayah. Kemudian yang kedua, ketika mendefinisikan wilayah itu merupakan sesuatu yang penting untuk perlu kita bahas, maka Choropleth ini menjadi pilihan. Ya. Jadi kalau adik-adik berbicara misalnya tentang atau pemilihan umum itu kan kategorisasinya kan berdasarkan wilayah administrasi, misalnya berdasarkan kabupaten atau berdasarkan provinsi. Nah, maka ini metode Choropleth itu bisa menjadi pilihan. Choropleth, peta Choropleth itu juga sesuai untuk mengindikasikan perbedaan di dalam peta penggunaan lahan. Ya, misalnya adik-adik ingin membedakan recreational land or type of forest cover ya, misalnya ada yang membedakan tipe hutan ya, ada hutan produksi, ada hutan konservasi, ada hutan campuran ya dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan. Kelemahannya dia atau mereka itu memberikan impresi yang salah ya, false impression of abrupt change, dari perubahan yang tiba-tiba pada area yang satu dengan area yang lain ya, perbedaan
area yang satu dengan area yang lain. Perubahannya itu tiba-tiba, mendadak, atau drastis. Misalnya adik-adik bisa lihat contoh ya, kita lihat contoh. Ini, misalnya ini yang saya kasih merah. Antara wilayah 1 dan wilayah 2 ini, perbedaannya sangat dramatis. Hanya dengan perbedaan dibatasi oleh garis batas wilayah, kemudian bisa menunjukkan bahwa wilayah 1 tinggi sekali, wilayah 2 rendah. Padahal fakta di lapangan, ya, di wilayah ini belum tentu sedrastis itu perbedaannya, terutama di wilayah perbatasan ini. Ya, di wilayah perbatasan. Bisa jadi di wilayah perbatasan ini, di sini ini, mungkin sebenarnya ya faktanya ya nggak sedrastis itu, tapi begitu ditampilkan di peta, kita bisa melihat seolah-olah perbedaan antara wilayah 1 dan 2 itu sangat drastis sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan abrupt change tadi ya, ini. Impression of abrupt change. Yang kedua, it can be difficult to distinguish between different shades in the map. Kadang-kadang sulit untuk membedakan perbedaan warna ya, shades ya, warna yang berbeda. Ya. Terutama kalau adik-adik memiliki misalnya contoh yang ini ya. Ini kebetulan agak, ini di sini nih, ini contohnya. Di kelas-kelas seperti ini ya. Nah, ini kan kalau udah diimplementasikan di peta, itu kan kadang-kadang adik-adik sulit membedakan. Yang ini tuh yang mana? Apakah ini? Yang ini tuh yang mana? Apakah ini? Ataukah atau yang mana gitu kan? Nah, ini kadang-kadang perbedaan ini dua kelas yang sini juga tipis perbedaannya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati ya dalam memilih warna, itu jadi sulit membedakannya di peta. Kemudian they have a terrible problem with induction. Even though not everyone voted Republican in the state, when they color it red on the map, it looks like everyone did. Nah, contohnya ini. Ini impresi induction ya. Contoh ya, problem with induction, induksi. Meskipun tidak semua pemilih Partai Republik di Amerika, tetapi ketika mereka memberikan warna merah kepada Partai Republik itu, maka seolah-olah di setiap negara bagian itu milih Republik semua. Ya. Seperti ini misalnya, begitu di sini di Texas misalnya, ya. Texas ini diberi warna merah, itu seolah-olah semua milih Donald Trump. Padahal kan ada warga lain yang memilih Joe Biden. Ya. Begitu juga di California misalnya ini seolah-olah semua milih Joe Biden, padahal ada pemilih Donald Trump juga. Nah, itu sehingga yang uh, jumlahnya lebih banyak, maka dia bisa seolah-olah mendominasi suatu wilayah. Ini juga termasuk kelemahan yang bisa muncul ya. Jadi yang minoritas itu jadi seolah-olah diabaikan suaranya, ya, seolah-olah diabaikan suaranya. Oke, kemudian selain Choropleth ya, kembali ke depan tadi, ini ya, yang pertama kita sudah bahas Choropleth, kemudian digital map. Digital image map.
Nah, jadi ini sebenarnya representasi dari em, digital images ya, yang menggunakan apa namanya jenis atau format data pixel ya, yang kemudian diberikan menggunakan simbol-simbol warna-warna yang berbeda untuk merepresentasikan nilai yang ada. Kemudian peta ini, jenis peta ini banyak digunakan untuk menyajikan peta-peta lingkungan ya, penampakan lingkungan. Contohnya misalnya ini ya, peta satelit cuaca di dunia ya, kita bisa melihat misalnya di situ, sebentar ya adik-adik saya pasang charger dulu. Ya, adik-adik bisa lihat ini setiap warna itu merepresentasikan kondisi cuaca yang berbeda. Kemudian ini juga satelit cuaca ya, kita bisa melihat gumpalan awan ya, gumpalan awan yang pekat di sebelah sini ini mungkin kita bisa menginterpretasikan bahwa di situ itu ada pergerakan apa ya, angin disertai dengan eh, apa air ya, uap atau kandungan air yang tinggi yang bergerak dengan sangat cepat sehingga bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang berpotensi menimbulkan bencana ya. Ini juga ya, adik bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bagaimana representasi apa dari awan ya, kumpulan awan yang ada di suatu wilayah. Yang ini juga ini contoh bagaimana digital image map digunakan untuk memetakan population density di Amerika Utara. Ya, warna itu merepresentasikan person per square kilometer. Adik-adik bisa lihat di legendanya ya di bawah sini. Jadi setiap warna itu menunjukkan jumlah orang per kilometer persegi. Jadi yang warnanya dengan coklat tua ini bisa sampai 1.000 orang per kilometer persegi. Jadi cukup padat. Adik-adik bisa lihat bagaimana kepadatan wilayah di Amerika Utara ya. Yang ketiga adalah proportional symbol atau graduated symbol map. Nah, kita di sini akan menggunakan simbol-simbol peta, misalnya yang paling banyak digunakan misalnya lingkaran ya. Lingkaran, di mana setiap lingkaran itu merepresentasikan nilai. Contoh di sini adalah oil consumption di Amerika dengan unit ukurannya adalah barrel per tahun, per state. Nah, kemudian peta ini menunjukkan bagaimana konsumsi minyak di Amerika Serikat. Nah, yang lingkarannya besar tentu menunjukkan konsumsi yang paling tinggi. Jadi mungkin bisa lihat di sini. Yang paling tinggi mungkin di Arizona. Ini Arizona kalau nggak salah di sini. Saya nggak tahu, lupa ya saya. Kalau yang kiri ini jelas ini California ya. Ini cukup tinggi ya, nomor 2 di Amerika Serikat. Ya, California termasuk salah satu negara bagian yang paling mahal
biaya hidupnya. Kemudian contoh lain, wine consumption in Europe, ya, dengan menggunakan proportional symbol map atau graduated symbol map, ya, ukuran lingkaran menunjukkan jumlah dari lingkaran kecil sampai tinggi, sampai besar. Mungkin kalau dari sini adik-adik bisa lihat beberapa negara itu tingkat konsumsi wine-nya cukup tinggi, termasuk UK, ya, Spain, France, Germany, kemudian Italy, ya, kemudian Rusia, ya. Itu beberapa negara yang konsumsinya cukup tinggi. Kemudian ini adalah Kanada, population distribution pada tahun 1980, ya, dengan menggunakan simbol lingkaran juga. Kemudian ini adalah traffic fatalities atau kecelakaan lalu lintas di Amerika tahun 2009. Simbolnya bukan lingkaran tapi menggunakan simbol tengkorak, ya, karena ini untuk fatalities mungkin biar lebih lebih mengena, ya, eh, ininya nuansanya lebih mengena, ya. Kemudian coronavirus in China tahun 2020 pada tanggal 24 Februari. Kita bisa lihat ternyata di Provinsi Hubei itu tingkat kasusnya paling tinggi pada hari itu, ya, dengan jumlah kasus lebih besar dari 65.000 kasus. Masih sama coronavirus, tapi untuk eh, dunia, dan ada highlight di sini untuk di Cina, ya. Ini highlight untuk di wilayah Cina, tapi di luar itu adalah di seluruh dunia. Ini tahun 2020 bulan Februari, 29 Februari 2020 di Indonesia kita lihat belum ada kasus yang terlaporkan. Tapi di Cina sudah marak, di Eropa sudah marak, di Timur Tengah sudah, di Amerika dan Kanada sudah ada datanya. Australia juga. Malaysia ini sudah, ya. Ini Malaysia. Nah, ini proportional simbol atau graduated symbol, right? Jadi ukuran nilai itu direpresentasikan dengan ukuran simbol di sini. Bagaimana kelebihannya? Kelebihan, they show data occurring at points, ya, dengan menggunakan titik. They show absolute values, ya, nilai, precise number, angka pastinya berapa sih? Atau mendekati angka pastinya. Kemudian, the circles can be subdivided to show percentages of the whole. Lingkaran itu bisa dibagi untuk menunjukkan prosentase dari keseluruhan. Misalnya kalau adik-adik menggunakan semacam pie chart, ya, misalnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa bagi. Nah, misalnya kayak gini, ya. Ini tiap-tiap apa? Tiap-tiap ini ada nilainya atau prosentase misalnya. They are easy to make, ya, mudah untuk dibuat. Oke. Kemudian kelemahannya, densities, ratios, rates are hard to show with this map. Ya, densities, ya, kepadatan itu sulit
untuk bisa ditampilkan. It's hard to tell the relationship between the different circle sizes, ya, antara titik yang satu titik dengan titik yang lain itu sulit untuk dilihat hubungannya apa, ya. Kemudian yang metode selanjutnya yang kita kenal sebagai isoline atau isoplat. Contohnya dulu. Nah, ini contoh isoline atau isoplat, ya, untuk menunjukkan apa distribusi suhu baik pada musim panas maupun musim dingin di Amerika. Ya, yang atas ini summer, ini yang bawah ini winter, ini seperti ini. Kemudian legenda untuk summer adalah ini, sementara legenda untuk musim dingin adalah yang di bawah. Ya, adik-adik bisa lihat bagaimana tren penyajian informasi itu menggunakan apa? Seolah-olah seperti garis kontur. Ya, ya iya, memang ini sebenarnya garis kontur. Ya, yang membatasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu seperti garis kontur. Cuman kalau adik-adik membuat peta kontur, ya, peta topografi itu kan kontur antara garis kontur satu dengan yang lain kan tidak diberi warna. Kalau di sini diberi pewarnaan, ya, untuk merepresentasikan nilainya. Dan ini cara membuatannya sebenarnya ya seperti membuat peta kontur, garis kontur. Kalau peta kontur terrain, peta topografi itu kan informasi Z-nya itu kan nilai ketinggian terrain, ya. Tapi kalau yang di sini X dan Z itu adalah posisi horizontal, sementara Z-nya itu adalah nilai temperatur. Jadi yang membedakan hanya nilai Z-nya, ya. Nah, di sini menggunakan nilai Z-nya adalah untuk menyajikan informasi temperaturnya. Nah, ini contoh lain, temperatur juga, ya, di sebelah kiri. Sebelah kiri itu di Amerika ini. May 2010 temperature, ya. Kan seperti kontur sebenarnya. Sementara yang kanan ini adalah beda, ini rainfall, ya, curah hujan. Nah, jadi kalau yang temperatur ini nilai Z, Z-nya itu adalah suhu. Kalau yang di curah hujan sini nilai Z-nya itu adalah curah hujan. Ya. X dan Y apa? Ah, sama, X dan Y sama. Ini adalah nilai koordinat posisi. Ya. Oke, menarik, ya. Kelebihannya dari isoline atau isoplat. Good for showing gradual changes over space. Bagus untuk menunjukkan perubahan yang gradual pada wilayah yang kita petakan. Ini kan kita bisa melihat perubahan yang gradual, ya, antara satu tingkatan suhu maupun tingkatan curah hujan ke tingkatan suhu atau curah hujan yang lain. Kemudian, they avoid the sudden changes which boundary lines produce on choropleth map. Nah, ini berbeda dengan choropleth. Kalau choropleth itu kan batas untuk representasi itu kan batas-batas yang rigid, ya, misalnya batas wilayah gitu, ya, sehingga perubahannya bisa drastis antara
satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat perubahan yang gradual. Ini ya dari sini ya, dari putih ini agak gelap dan agak gelap. Ini ya gradual ini dari sini ke sana. Dari sini ke sana gradual. Dari sini ke sana turun terus naik gradual ya. Nah, itu yang bisa eh, menjadi pembeda dengan coroblet. Kalau coroblet tadi kan abrupt change, perubahan yang tiba-tiba antara wilayah yang bersebelahan itu bisa jadi perubahannya sangat drastis. Kelemahannya, they are not suited for showing discontinuous or patchy distribution. Tentunya ini tidak cocok untuk menyajikan informasi yang sifatnya memang discontinuous. Ya, fenomena-fenomena yang discontinuous itu misalnya seperti apa ya? Seperti contoh tadi pemilihan presiden kan yang state yang satu, misalnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Barat menang siapa, Jawa Tengah menang siapa. Nah itu kan perbedaannya kan jelas sekali antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Karena memang jenis datanya memang berbeda ya. Kalau yang ini, Soline ini bagus untuk data-data yang sifatnya continuous. Ya, kita bisa menyajikan perubahan nilai yang gradual ya. Nah, itu cocok. Dan diperlukan jumlah data yang banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah dot distribution maps. Peta distribusi titik. Dia adalah metode ini adalah menggunakan titik-titik untuk menunjukkan kuantitas dari sesuatu pada suatu wilayah. Contohnya seperti ini. Satu dot menunjukkan ya nilai 100.000. Jadi adik-adik bisa lihat di sini. Bisa menghitung ya. Selama kita bisa membedakan jumlah titiknya, kita bisa menghitung. Misalnya di step ini, nah ini misalnya bisa dihitung titiknya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti berapa? 5 kali 100.000. Tapi kalau yang di sini misalnya, yang sulit banget ini karena titik-titiknya udah nggak bisa kita hitung jumlahnya karena saking padatnya ya, sampai berhimpit-himpit ya. Tetapi setidaknya kita bisa melihat kepadatan di sini ya. Daerah sini ini relatif padat, ini cukup padat. Entah apa nilainya ini ya, satu satu titik. Oh ini population distribution ya. Jadi kita bisa lihat daerah yang titiknya banyak sampai warnanya ini sampai agak hitam ini karena banyak titiknya. Itu berarti sangat padat. Berarti Amerika itu kita bisa lihat dari sini distribusi penduduknya itu cenderung di sisi barat dan di sisi timur misalnya. Kelebihannya mudah dipahami. So the varying density of a phenomenon ya bisa melihat densitas yang berbeda, yang bervariasi. Dot placement atau penempatan titik-titik mempertimbangkan text itu account, mempertimbangkan distribusi dari fenomena yang lain. Oke, kemudian dia memungkinkan untuk digunakan untuk memetakan dengan distribusi fenomena yang lain, misalnya dengan menggunakan multicolored dots or use dot maps over choropleth ya. Jadi kita bisa juga
gunakan pemanfaatan ini bersama-sama dengan peta Choropleth ya. Di atas peta Choropleth kita bisa tumpangkan dot maps ini misalnya. Nah, oleh karena itu, mereka ini bagus untuk peta-peta yang cukup rumit karena simbolisasinya sederhana. Kelemahannya, there is a human tendency to underestimate density and it's easy to do with this map. Ada tendensi manusia untuk meng-underestimate kepadatan. Nah, ini yang poin 2 sudah kita lihat ya kelemahan ini. If dots gets too dense, kalau kerapatan titik itu terlalu tinggi, maka sulit untuk dibaca. Yang ketiga, dot placement. Kadang-kadang komputer itu menempatkan titik itu sifatnya random. Ya. Sehingga pattern are often not meaningful if the map is misleading. Oke, nah ini contoh bagaimana kita kemudian bisa juga memvariasikan dengan menggunakan warna yang berbeda. Untuk membedakan Hispanic dan non-Hispanic. Ya, ini adalah membedakan mengenai asal penduduk ya, penduduk suku ya. Oke, ini juga ya bagaimana pemanfaatannya. Simpel sih ya, sangat simpel dan menurut saya cukup ini sederhana tapi mudah dipahami. Dengan melihat ini kita bisa lihat bahwa ternyata Australia itu distribusi penduduknya ada di pinggir-pinggir benua ya. Australia ini di tengah relatif cenderung kosong ya. Tetapi yang padat di pantai timur ini padat sekali mulai dari bawah ini ada Melbourne, Canberra, Sydney, naik ke Brisbane, naik terus ya. Kemudian di sisi pantai barat itu terakumulasi di kota Perth ya. Di utara ini dominan di Darwin misalnya ya. Oke, ini distribusi aligator ya di Amerika. Nah, terakhir ini kartograms. Barangkali adik-adik sangat jarang melihat ini ya, kartograms. Tapi ini perlu kita kenalkan juga. Kartograms. Peta ini, ya, jenis peta ini adalah menunjukkan jumlah sesuatu, ya, informasi sesuatu yang akan ditampilkan dengan cara apa? Menambahkan dan mengurangi ukuran dari wilayah di mana something itu ditemukan. Nah, misalnya, kalau kita berbicara mengenai pemetaan untuk melihat jumlah McDonald, ya jumlah gerai McDonald di Amerika misalnya. Nah, di wilayah yang McDonald-nya banyak, itu nanti ukuran wilayahnya akan digelembungkan. Ya. Kalau jumlahnya sedikit, maka cenderung tetap atau malah dikurangi. Nah, kita bisa lihat di sini, di Amerika ini, ternyata yang banyak menggelembung mana ini misalnya di California. Ini yang warna-warna yang ini ya. Ini banyak gelembung-gelembung. Kemudian untuk Starbucks bisa ditemukan di California juga. Walmart juga di California. Nah, bagi kita mungkin ya agak susah melihat wilayah atau membaca peta seperti ini ya karena apa? Karena bentuk ukuran wilayah bentuk wilayahnya jadi berubah. Contohnya ini word prison population and insarge
incarceration rates ya. Ini jumlah populasi penjara ya di seluruh dunia. Ini kita lihat di Amerika itu wilayahnya jadi menggelembung dan mendesak wilayah Kanada, padahal Kanada itu sebenarnya luas. Tapi itu didesak oleh Amerika karena jumlah prison di Amerika besar sekali. Nah, di Afrika Selatan juga ini biasanya bentuk benua Afrika itu kan nggak seperti ini kan ya, ujungnya bawah itu kan agak runcing ya. Ini jadi tumpul karena apa? Karena wilayah Afrika Selatan digedein sesuai dengan ukuran jumlah prison. Nah, ini aneh lagi nih. Krisis kapitalisme, global debt level ya, eh, hutang dunia, tingkatan hutang di dunia. Ya, kita bisa lihat di sini, ini berbicara tentang national debt. Rasio antara hutang nasional berbanding dengan gross domestic product. Ya, pendapatan kotor negara, jumlah hutang dibandingkan dengan jumlah kotor pendapatan negara. Yang hijau itu rasionya masih aman ya, di bawah 30%. Ini ternyata Indonesia pada waktu itu ya, ini tahun 2010, ini masih hijau nih warnanya Indonesia. Australia hijau. Dan ini mana ini nggak tahu nih karena udah berubah banget bentuknya. Nah ternyata Amerika misalnya, Amerika cukup tinggi hutangnya. Jepang ini juga cukup tinggi nih Jepang. Kemudian banyak negara di mana di Eropa dan di Middle East kayaknya ya, di Middle East itu jumlah hutang dunianya, jumlah hutang nasionalnya itu melebihi 60%. Ya, rasionya dari gross domestic product. Ya, ini menurut saya ini malah malah sulit untuk dibaca ya, apalagi kalau kita yang nggak 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 familiar dengan batas-batas negara ya ini jadi. Tapi ini menjadi peta yang kayaknya malah memiliki nilai nilai seni tertentu ya. Kelebihannya, good at showing the relationship between spatial unit. Nah, ini bisa menunjukkan hubungan antara unit-unit spasial. Kelemahannya, difficult to read. Ya, pastilah kayak gitu. Oh, oke, selesai. Jadi begitu ada